Kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah dialog atau perdebatan antara saya dengan Faid ya. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya, supaya setiap saya mengupload video baru, Anda selalu mendapat notifikasinya ya. Saya tergelitik sebuah pernyataan dari Kristen dari Malaysia, yaitu saudara Faid, yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan Tuhan. Tapi begitu saya tanyakan di mana ayatnya, dia ngeles, tidak perlu ayat ya. Tahun Masihi ini datang lagi satu Roh Kudus ataupun Roh kebenaran dalam nama Jibril. Disinilah memang berlakunya suatu pengujian pada roh itu. Dan ada Roh Kudus yang sesungguhnya pernah turun dalam nama Yesus, sudah turun seawal Yesus naik ke surga. Dan lagi ada Roh Kudus yang turun 600 Masihi. Ini perbedaannya. Pengujiannya harus berlangsung. Ujilah roh-roh itu. Anda tadi mengatakan bahwa roh yang benar itu mengajak manusia, memimpin manusia untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4. Justru kalau ada roh yang mengajak manusia, memimpin manusia untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan, maka dapat dipastikan itu adalah roh iblis. Kenapa saya katakan roh iblis? Coba kita baca baik-baik ayatnya ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 seperti yang dikutip saudara saya tadi itu. Ini judulnya Antikristus ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh Antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sangat jelas ayat ini menjelaskan bahwa roh Allah itu mengakui bahwa Yesus adalah manusia yang berasal dari Allah. Sementara roh penyesat itu menyangkal bahwa Yesus manusia yang berasal dari Allah. Artinya roh penyesat ini mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan.
sampai ayat 4. Karena setiap yang berasal dari Allah pasti bukan Allah. Coba Anda baca di dalam ayat 4-nya, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di ayat 4 sangat jelas dikatakan bahwa di sini ada orang-orang yang disebut manusia yang berasal dari Allah. Artinya manusia-manusia ini juga bukan Allah. Sama seperti Yesus dikatakan manusia yang berasal dari Allah, berarti dia bukan Allah. Maka sekali lagi saya ulangi, apabila ada roh yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu bukan manusia yang berasal dari Allah, maka itu adalah iblis atau roh penyesat. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 8 ayat 21, ternyata memang iblislah yang mengajak manusia untuk menyembah Yesus. Di mana di situ dikatakan ketika ada orang gila ya yang tidur di kuburan tidak berpakaian, dia melihat Yesus langsung tersungkur, "Hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi, apa yang kau lakukan?" Jadi sangat jelas bahwa penyembahan terhadap Yesus memang itu diajarkan oleh iblis.
Sebab kamu berpikiran bahwa Roh Kudus ini sesuatu yang tidak berkuasa. Tetapi banyak bukti-bukti bahwa Roh Kudus ini adalah punya kuasa dan tidak dibatasi oleh sesuatu hukum alam. So yang saudara pertanyakan sekarang adalah saudara coba mengukur perwujudan Roh Kudus ini, pembentukan Roh Kudus ini dalam rahim menurut hukum alam. Namun jauh dari itu, apapun yang dilakukan, apapun yang berlaku atas pergerakan Roh Kudus ini sudah tentu tidak terikat dengan hukum-hukum alam. Sepertinya Anda ini masih awam soal Alkitab ya. Anda mengartikan ya, bahwa yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus. Apa Anda tidak tahu bahwa syarat kedatangan penghibur itu Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, maka kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Padahal Roh Kudus sudah kita ketahui bersama bahwa Roh Kudus itu sudah datang. Dia pernah memberkati Elizabeth, pernah mendatangi Maria. Jadi bagaimana mungkin orang yang sudah datang dinubuatkan kembali kedatangannya? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7 deh. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus ini jadi si penghibur ini akan datang kalau Yesus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Sementara Roh Kudus itu baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Apa Anda tidak tahu akan hal ini? Kemudian apa yang akan dilakukan penghibur itu? Dan kalau dia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kedatangan penghibur ini akan menginsapkan manusia dari segala dosa. Ya, akan membawa manusia ke dalam keseluruh kebenaran. Sementara kalau itu Roh Kudus, apa yang dilakukan? Tidak ada, orang Kristen tetap saja mabuk. Orang Kristen tetap saja makan babi. Sementara yang dimaksud Yesus di sini, Roh Kudus itu akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Coba Anda bandingkan dengan Islam. Di dalam Islam, jangankan mabuk, mendekati minuman saja tidak boleh. Seperti yang dikatakan di surah Al-Maidah itu. Sesungguhnya minuman keras, sesungguhnya ya, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah ya. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapatkan manfaat. Mendekati saja tidak boleh. Sementara di dalam kekristenan masih boleh mendekati mabuk, masih boleh minum minuman keras, ya, seperti yang dikatakan Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 23 ya kalau nggak salah ya, di mana Paulus di situ berkata, janganlah minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur berhubung pencernaanmu terganggu dan badanmu sering lemah. Artinya di sini bahwa di dalam Kristen masih boleh menyicip-nyicipi anggur. Karena dari cicip menyicipi ini, dari sedikit demi sedikit inilah orang menjadi drunken master, menjadi pemabuk berat. Ya, makanya di dalam Islam supaya hal itu tidak terjadi, Islam sangat keras melarang umatnya untuk mendekati minuman keras. Walaupun di dalam minuman keras itu ada manfaatnya. Tetapi dalam Kristen justru anggur ini adalah menjadi ritual peribadatan, seperti contoh waktu perjamuan kudus itu. Anggur dilambangkan sebagai darah Yesus, ya. Roti dilambangkan sebagai daging Yesus. Jadi kalau tidak ada anggur, tidak ada kekristenan. Jadi sangat jelas bahwa yang membawa manusia ke dalam keseluruh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, bukan Roh Kudus. Sementara Roh Kudus tidak bisa mencegah orang untuk mabuk, mencegah orang tidak berbuat maksiat.
Yang bisa mencegah manusia dari perbuatan maksiat hanyalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.